bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam anak Yesus Kristus, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Pada saat ini kami akan datang di hadapan-Mu, mensyukuri atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami percaya juga ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, kami tahu bahwa Tuhan yang menyertai mereka. Pada kesempatan yang indah ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam kehidupan kami, berikan kami hikmat dan marifat-Mu, supaya kami mengerti, supaya kami memperoleh kebenaran di dalam firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami taruh di dalam tangan-Mu kehidupan kami, baik kami yang ada di tempat ini, terlebih-lebih seluruh jemaat Tuhan yang lagi mendengarkan yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikopnya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Yang diberkati adalah orang yang membaca, orang mendengar dan merenungkan firman-Nya hari lepas hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, saya percaya bahwa kita dalam keadaan sehat. Kita di dalam lindungan Tuhan. Sehingga pada saat ini masih Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Minggu tanggal 5 April 2020, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan walaupun kita masih di rumah masing-masing karena keadaan saat ini. Tetapi minggu hari ini adalah Minggu Palmaru, yang artinya terakhir kalinya Yesus ke Yerusalem. Pada saat ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, yaitu pra Yesus menjadi dibangkitkan dari antara orang mati.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar dan bahkan Minggu Palmarum ini yang disebut dengan minggu terakhir kalinya Yesus datang ke Yerusalem, menyampaikan atas kehendak Allah di dalam kehidupannya. Tetapi kan dalam firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita didengarkan malam hari ini, saya mengangkat tema adalah sambutlah rajamu yang datang. Sekali lagi, sambutlah rajamu yang datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di benak kita? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika kedatangan tamu istimewa ke rumah kita? Tentu ketika ada seseorang yang akan datang, yang akan kita sambut, maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, atau ada beberapa hal yang perlu kita gumuli supaya betul-betul kita siap menerima, menyambut kedatangan tamu yang istimewa. Agar tamu yang datang itu merasakan kenyamanan, merasakan sukacita ketika ada di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan dalam diri kita juga sebagai keluarga yang menantikan kedatangan tamu yang istimewa adalah bagaimana kita menyambutnya dengan luar biasa, dengan tidak ada kekurangan satu apapun. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, muncul pertanyaan buat kita. Apa yang perlu kita persiapkan atau apa yang perlu kita buat ketika yang datang itu adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes di pasal 12 ini ayat 12 sampai 19, di mana nas ini dikatakan bahwa di ayat yang ke-13, sebelum Yesus datang ke Yerusalem, ada orang-orang yang sudah bersiap-siap untuk menyambut Yesus yang akan datang. Jadi ada kesiapan yang mereka lakukan atau ada yang mereka kerjakan. Kalau kita melihat bahwa mereka mempersiapkan sedemikian rupa, ada mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Itu salah satu yang mereka lakukan, dan bertepatan pada saat itu Yesus ke Yerusalem mengadakan pesta Palmarum atau pesta pondok daun. Maka kembali kepada pertanyaan yang di atas tadi, kedatangan Yesus, apa yang harus kita persiapkan dan kapan sebenarnya Yesus itu datang? Kapan sebenarnya Yesus itu datang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang tahu kapan dan di mana Yesus itu datang kepada kita, baik kepada saya dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kecuali Bapak Ibu, Bapa yang di surga, hanya itu yang tahu. Lalu bagaimana cara kita menyambutnya? Lalu apa yang kita perbuat? Cenderung menimbulkan pertanyaan Bapak Ibu. Persiapan diri. Sambutlah Yesus. Ketika dia datang, maka kita benar-benar sudah siap, kapanpun, dimanapun kita berada.
Tidak ada kata tunggu. Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Sehingga ketika dia datang, maka tidak ada kata aku belum siap. Saya belum siap. Tetapi yang kita katakan, saya serahkan hidupku di dalam tangan. Maka sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersiap diri. Sehingga ketika dia datang, maka enggak ada lagi perdebatan di antara kita. Kalau kita melihat situasi saat ini di seluruh dunia atau di seluruh Indonesia, yang terjadi coronavirus atau COVID-19. Dia tidak melihat agamamu, dia tidak melihat jabatanmu, dia tidak melihat asal usulmu. Tetapi ketika dia datang, satu hal yang perlu adalah kesiapan diri Bapak Ibu dan saya. Maka semua itu tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Karena semuanya itu kita telah serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan salah satu tanda-tanda akan kedatangan Yesus kedua kalinya. Di mana terjadi gempa, di mana terjadi banjir, dan yang terakhir ini hal yang sangat menakutkan. Bukan hanya di seluruh Indonesia, tetapi ini adalah seluruh dunia. Tapi kalau kita bertanya, apa Bapak Ibu sudah siap? Di mana kita mendengarkan di televisi setiap hari bertambah yang jatuh sakit karena virus corona. Namun dengan mempersiapkan diri adalah ada salah satu cara yang terbaik Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu pertobatan akan dosa-dosa kita. Naliwa bakhada soba malalini era-era. Jadi nalefa malalini era-era, maka tetap kita membuah-buah sito kenaan. Diwania baru mapelen dua, ngabuas pelen dua. Berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan ada pertobatan maka kita tetap siap menyambut kedatangannya. Menyambut Yesus dengan daun-daun palem seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Ini adalah sebagai ucapan syukur dan sukacita yang mereka rasakan ketika ketemu dengan Yesus, bahwa itu adalah Yesus yang menyelamatkan hidup mereka. Lalu di balik penyambutan mereka, Yesus datang dengan menaiki seekor keledai. Ini adalah salah satu penggenapan firman Tuhan oleh para nabi. Oleh karena itu tidak ada lagi hal yang menakutkan, tetapi tidak ada lagi hal yang mengherankan di sepanjang jalan Bukit Zaitun menuju Yerusalem. Banyak orang yang berziarah. Kalau kita melihat, menelusuri ayat demi ayat ini, terjadi gempa-gempita pada saat itu oleh karena sukacita mereka di mana Yesus datang mengendarai seekor keledai muda.
Di dalam keadaan demikian, masyarakat di sekitarnya atau orang-orang yang sudah melihat bahwa Yesus yang bangkit itu melakukan mukjizat lewat kebangkitan Lazarus. Dan mereka mendengar, melihat, dan menyaksikan akan apa yang telah terjadi. Disitulah mereka menyatakan bahwa Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat ini kita merasakan sukacita walaupun dalam keadaan ketakutan. Tetapi dalam Minggu Palmarum ini kita juga merasakan sukacita bersama dengan Tuhan, yang artinya ada sukacita melimpah di dalam hati orang percaya, seperti yang mereka rasakan dulu. Oleh karena kedatangan Yesus yang mengendarai seekor keledai muda, itu adalah salah satu lambang penggenapan firman Tuhan yang diikuti dalam Zakharia ayat 9-9, pasal 9 ayat 9. Raja yang datang dengan mengendarai seekor kuda, dan ini melambangkan kelemah lembutan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan ini merupakan salah satu keadaan yang sangat luar biasa tentang penyambutan seorang sang raja. Mereka berkata, Hosana, Hosana, selamatkanlah kami. Mungkin pada saat ini juga kita berseru, selamatkanlah kami ya Tuhan. Selamatkanlah seluruh orang percaya, seluruh yang mengenal Engkau, dan bahkan seluruh dunia ini, seluruh Indonesia ini dalam penyakit coronavirus COVID-19. Karena yang ada saat ini adalah ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan, ada rasa kekhawatiran Bapak Ibu akan hidup. Maka marilah sambut Raja yang datang itu, yang memberikan sukacita, yang menghibur Bapak Ibu. Apapun penyakit, apapun yang engkau rasakan, bahkan keadaan ekonomi sekalipun, bersukacitalah bersama dengan Tuhan. Sambutlah Yesus sebagai penyelamat hidup Bapak, Ibu, dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa ada dua kelompok orang, yang dimana yang kelompok pertama adalah orang-orang yang membenci Yesus. Itu adalah barisan yang sakit hati, yang membawa virus penyakit, sehingga iman orang percaya akan menurun untuk kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa sebenarnya murid-muridnya, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia, mereka baru tahu bahwa apa yang disampaikan sebelumnya itu tergenapi. Apa yang dinubuatkan oleh para nabi saat ini tergenapi. Maka jangan Bapak Ibu bertanya, apa yang terjadi? Ini
adalah salah satu tanda-tanda bahwa segera dia akan datang. Maka persiapkanlah diri Bapak, Ibu, dan saya untuk menyambut dia. Yang kedua, Bapak Ibu, kelompok murid-murid Yesus atau sahabat-sahabat Yesus yang merindukan kedatangannya. Maka murid-muridnya tidak perlu takut. Murid-muridnya sampai sekarang siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Maka tidak perlu takut apapun yang terjadi, apapun keadaannya. Maka kita harus siap menerimanya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang, Bapak Ibu? Apakah kita perlu bersembunyi terus? Boleh bersembunyi sesuai dengan perintah, sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah dan bahkan di PGI. Tetapi untuk berseru kepadanya, jangan bersembunyi. Tetapi selalu berseru dan berseru. Memang itu yang Tuhan inginkan. Ini adalah salah satu kesempatan buat kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Jadilah pemenang, kalahkanlah semua musuh. Jadilah pemenang, kalahkanlah virus corona. Kalahkanlah segala penyakit, tetapi andalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Sekali lagi saya bacakan. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan bersama dengan kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehadiran-Mu oleh cinta kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah dengan berbagai pergumulan hidup, di mana kami harus mematuhi aturan untuk memutuskan mata rantai penyebaran coronavirus ini. Tuhan terima kasih, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cinta ini, dan bahkan untuk seluruh dunia yang sedang dilanda oleh virus corona. Tuhan, Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Mampukan kami untuk bekerja sama dan menunjukkan kasih terhadap sesama. Melalui peristiwa ini, untuk bisa saling memperhatikan, untuk bisa saling peduli dengan satu dengan yang lain, serta mematuhi anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan kami, dari presiden sampai ke desa-desa. Kami mohon Tuhan Engkau berkati, Engkau berikan hikmat dan marifat-Mu kepada mereka, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan dalam situasi sekarang ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berada di garis terdepan untuk berjuang menyembuhkan mereka yang sakit, menolong orang-orang yang terbaring di rumah sakit oleh karena coronavirus, baik para dokter, para medis, para perawat, relawan, dan lain-lain. Bapa di dalam kerajaan surga, biarkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa menyertai mereka
dan memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa ya Bapa, supaya situasi ini cepat selesai dan cepat berlalu, dan kami akan menjadi pemenang yang setia dengan keluar dalam situasi ini dengan tuntutan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gerejamu, biar bisa menjadi peran sebagai garam dan terang di tengah-tengah situasi saat ini. Terlebih khusus kami berdoa ya Bapa untuk gereja ONKP secara umum dan secara khusus gereja ONKP Jakarta secara khusus, untuk memainkan peran sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Kami berdoa juga ya Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, yang lagi bergumul dalam penyakit yang mereka rasakan. Biarlah Engkau yang menolong, biarlah Engkau yang menguatkan, dan biarlah Tuhan menghibur serta menyembuhkan dalam berbagai penyakit apapun yang mereka rasakan pada saat ini. Ada banyak hal ya Tuhan yang tidak sempat kami bawakan di dalam doa kami ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah menjawab bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan telah mendengarkan seruan kami lewat Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami semua. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, pada saat ini terimalah berkat Tuhan dan arahkanlah hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.